Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi kita di podcast Suara Tebuireng, radionya para santri Khairunas Anfa'uhum Linnas. Masih bersama saya dan juga masih bersama Ustadz Anang Firdaus. Ya, kita melanjutkan obrolan kita di sesi pertama, Ustadz, tentang kita bicara soal abdi dalam ya. Tadi kan kaitannya dengan abdi dalam sebagai kaum yang kita anggap sebagai mereka yang santri namun agak berbeda. Tapi di mata Kiai Hasyim mereka juga pantas untuk mendapatkan pendidikan dan sehingga beliau sendiri yang meluangkan waktu untuk para abdi dalam ini untuk belajar gitu kan. Benar. Nah, kira-kira apa abdi dalamnya dari Kiai Hasyim itu siapa saja yang sudah kita ketahui nama-namanya? Ya, ini masih terbatas sekali ya, gitu. Jadi padahal mungkin lebih dari itu ya. Ya, jelas. Jadi ya kalau yang putri itu tadi seperti Mbak Suryani. Lalu ada lagi sebenarnya satu itu yang menyiapkan makannya, cuman saya lupa namanya. Itu juga ngaji ke Kiai Hasyim di Musolan Dalem. Nah, yang satu lagi itu Mbah Jumai. Nama Jumai ini pas kebagian nyuci baju Kiai Hasyim, nyuci baju Kiai Hasyim. Nah, ada lagi satu ini Mbah Faldoli, Mbah Faldoli, cuman pas ketika pulang dari haji itu berganti nama jadi Mbah Hamid. Nah, sebenarnya pengalaman-pengalaman itu ada cerita menarik di situ yang kita ngobrol tentang Mbak Jumai ya. Jadi Mbak Jumai ini itu memang sejak Joko Perjaka itu memang di Tebuireng. Kata anaknya itu ikut Kiai Hasyim itu saat masjid itu masih panggung. Saat masjid itu masih panggung, masjid apa musola gitu ya, itu masih panggung. Artinya kan di periode awal ya. Dan Mbak Jumai ini itu bagian nyuci baju. Nah, suatu saat itu pernah gini. Jadi oleh beberapa orang itu kan ngabdi ke kiai, apalagi kiainya sekelas Kiai Hasyim itu kan sangat senang sekali gitu. Nah, ceritanya itu ketika nyuci karena saking senengnya itu sampai digairah perahu. Jadi bajunya itu pakai lauk, Masya Allah, berkah lah istilahnya, barokah. Saking senengnya digairah perahu. Dan suatu saat, lah ya, air bekas cuciannya itu ya, bu niata baru kan apa piye, itu diwadahi. Terus dicoba dibuat basuh kangkung, lalu digodok mau dimakan. Tapi anehnya itu kangkung yang dibasuh dengan bekas cuci bajunya, jubah segala macam itu, bajunya Kiai Hasyim itu digodok gak matang-matang. Digodok gak matang-matang. Kangkung padahal kangkung. Padahal kangkung. Godok gak matang-matang. Ya paling tabarukan cek mbok piye kan. Dan itu kan sebenarnya juga sama kan ketika kambingnya ya Idris ya. Kambingnya ya Idris kan godok juga nggak matang-matang. Terus ada penjual pasar sayur terus ke Gus Yakub, terus akhirnya godok ini nggak matang-matang. Artinya itu ternyata itu juga nurun ke murid atau anaknya, putranya Kiai Hasyim. Itu hal menarik yang ceritanya itu dibagikan oleh Mbak Jumai kepada putra dan cucu-cucunya. Itu jangan saking nganunya ya. Sekarang lagi Hasyim kan memang sosok besar. Dan kata Kiai sampai Kiai Tain kan bilang ya karena saking ya dipandang sebagai orang suci oleh orang-orang pesantren itu sampai air bekas mandi jenazahnya Kiai Hasyim kan kayak rebutan.
Dan sebenarnya ada sisi yang seperti itu, meskipun maka menjadi wajar kan. Jadi mengapa Ki Hasyim itu memang wasiat untuk tidak diholi memang seperti itu, karena memang masyarakatnya itu belum siap mungkin. Takut tadi itu dikultuskan dengan segala bentuk. Bener. Nanti akan dikhawatirkan berubah menjadi kesyirikan atau dan lain sebagainya ya. Nah, kalau masyarakat zaman sekarang mungkin lebih siap ya. Mungkin lebih siap, lebih terdidik lah ya, lebih tahu lah. Meskipun tabarukan itu disyariatkan di dalam Islam memang ada, tapi ya batasan-batasan itu kan juga perlu untuk diperjelas gitu. Dan Kiai Juma'i ini memang sosok yang mengawal dan inginnya itu menjamin keselamatan Ki Hasyim. Apalagi kan itu masih Belanda, masih Jepang gitu. Dan kelasnya bentuk perhatian Ki Hasyim ke Ki Juma'i, Mbah Juma'i ini memang kelasnya itu di malam hari. Dan Mbah Juma'i ini sering dipanggil Bendil sama julukannya Bendil. Iya. Sama teman-teman sampai Ki Hasyim juga manggilnya Bendil. Nah, pas mau kelas, pas mau belajar itu juga tidurnya itu kan juga di pelataran masjid kan. Bendil di tangan Bendil dibangunkan, ayo kita belajar ketemu gitu. Dan bukan berarti kelas malam ini tiap hari, tapi memang ada kelas waktu-waktu tertentu gitu. Waktu-waktu tidak setiap hari ya? Nggak setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu. Bilangnya itu sebulan bisa 2 kali, bisa sekali. Oh, berarti dia itu periode ya, enggak yang rutinitas sehari-hari enggak ya? Iya, enggak. Okay. Dan memang waktunya itu enggak asal-asalan gitu. Bilangnya itu saat malam itu sangat sunyi, sampai jangkrik juga ngeri gitu. Masya Allah. Sampai sunyi, sendu, sahdu gitulah. Nah itu baru baru belajar. Dan itu yang masih diingat oleh anak dan cucunya Mbah Juma'i ini. Dan ada beberapa kisah menarik sebenarnya yang dibagi gitu ke kita. Dan nah sebenarnya kelas malam ini juga ada beberapa santri Ki Hasyim meneruskan kan. Seperti Mbah Yai Syahid ya. Mbah Yai Syahid Dempok itu juga sepanjang hayat beliau di akhir itu juga punya kelas malam. Jadi ngajinya itu jam 2 sampai menjelang subuh. Dan itu ngaji serius, ngaji kitab Bidayatul Hidayah, Sulamut Taufik dan lain-lain itu 2 kitab itu dan beberapa kitab ya kitab-kitab yang muktabar inda Hadratus Hasyim Asy'ari. Memang kitab itu kan disebut di Adabul Alim kan. Bidayatul Hidayah, Safinatul Najah, Sulamut Taufik dan lain-lain. Itu ternyata memang ada yang meneruskan, yaitu Kiai Syahid, seorang kiai tasawuf sufi juga mursyid tarekat. Jadi kalau dulu kita kenal murid Kiai Hasyim yang ke tarekat itu ada Kiai Romli dan Kiai Adlan Ali, tapi sekarang itu juga ternyata ada Kiai Syahid. Nah, salah satu yang menjadi muridnya itu Ustadz kita, Ustadz Zainur Ridho. Ya, dan itu masa-masa sanawiyah gitu kalau nggak salah itu. Beliau masih sanawiyah. Dulu kalau ketika kita sowan ke Kiai Mahfud Maksum kan, pengasuh pondok pesantren Ihyaul Ulum kan, kita juga pas kesana itu sekitar jam 12-an dan beliau masih menerima sorogan dari entah putranya atau santri atau cuman itu masih jam-jam belajar gitu. Memang kalau jadi kiai itu yang host yang benar itu memang
Jadi waktu itu memang dialokasikan sebesar-besarnya untuk mengajar. Dan tidur itu mungkin dicicil ya. Oh, siang berapa jam? Iya. Pokoknya 8 jam itu dicicil. Iya. Bukan yang kayak kita, ya ngantuk ya tidur sampai tak tangi-tangi nih. Apalagi yang dituliskan oleh Imam Arifin itu kan? Imron Arifin. Imron Arifin Prof. itu. Imron Arifin. Prof. Imron jadi pengakuan dari Kiai Sansuri itu Kiai Hasyim tidurnya hanya 2 jam kan. 2 jam itu pun hanya malam hari, siang nggak tidur. Luar biasa. Nah kita gimana itu? Kalau kita tidur 2 jam ya sudah, ya seluruh aktivitas bisa terlaksana. Tapi sebagian dari diri kita tidak ada tidur. Iya benar. Ya kita apa ya? Untuk mengikuti hal itu sangat susah. Iya. Nah 2 hari yang lalu tuh saya juga diskusi dengan Kiai Kikin itu seputar ini. Jadi memang kata Kiai Kikin hal itu mungkin terjadi. Mengapa? Mungkin terjadi bagi orang-orang yang menjaga makan, pola makan. Apalagi orang itu puasa, mendawamkan puasa. Itu darahnya itu akan tetap bersih. Dan sehingga makan sedikit tidak berlebih itu bisa memungkinkan tubuh kita ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti Ki Hasyim itu. Beda kalau kita makan banyak ya, itu pasti nggak kuat. Makan banyak berkali-kali lagi, masya Allah. Iya. Ini dari siapa ini? Makan titik ambil titik makan. Di titik makan porsinya akeh. Nah, ini lebih parah lagi. Memang iya, pada pola makan itu berarti pola makan kan berpengaruh terhadap pola hidup ya. Iya. Jadi kita tidak heran buat kiai-kiai zaman dahulu itu tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Bahkan ada yang sampai sekarang ada beberapa kiai yang tidurnya pun juga masih kurang. Kebanyakan itu dilakukan waktunya itu dialokasikan untuk pendidikan atau mengajar. Bener. Lah kok kuat ya kalau kita membayangkan itu kok kuat ya tidur 2 jam kayak itu. Kira-kira apa ya kok sampai kuat untuk kesehatannya tidak sampai drop, tidak sampai down. Kalau kita tidur 2 jam saya kira bentar lagi udah ngamar ya. Iya benar. Udah di rumah sakit kita infus. Kalau kita herannya itu kok kuat ya tidurnya 2 jam. Kalau orang dulu tuh melihat kita kok kuat ya. Kok kuat tuh turu. Gak pegel turu gitu ya. Ya barangkali kebalik gitu ya. Ya. Itu apa ya istilahnya siklus zaman ya. Iya, siklus zaman. Sudah berbeda. Apalagi sekarang makanan-makanan itu sudah tidak yang luar biasa ya, junk food ya. Bener. Dan masa pandemi pengawet. Masa pandemi dulu itu kan tetap di rumah itu sebuah perjuangan kan. Iya, sebuah perjuangan. Iya, sebuah perjuangan untuk ngapa-ngapain yang tidak ngapa-ngapain sehingga yang dilakukan adalah ngapa-ngapain yang berbau makan. Iya. Apalagi yang dilakukan kan nggak ada. Iya, benar. Jadi itu memang itu ya sangat berpengaruh banyak dengan makanan-makanan pabrik itu juga mungkin berpengaruh kesehatan. Orang jadi ngantuan dan sebagainya. Iya. Lah kira-kira Ustaz dengan apa ya? Yai Jumai tadi itu kan bahwa Abdi Dalam itu juga memiliki kisah-kisah yang menarik bersama dengan Kiai Hasyim. Iya, benar. Maka sebenarnya kita itu sebenarnya juga perlu bertugas untuk mengorek-ngorek tentang Abdi Dalam seharusnya. Benar. Selain santri-santri beliau yang santri manual santri yang memang benar-benar belajar dan diasramakan di pesantren waktu itu ya. Iya, benar. Sedangkan kita selama ini fokus ke situ. Padahal Abdi Dalam ini adalah orang yang hidup dan mungkin saja jauh lebih intens berkomunikasi dan bertemu dengan Kiai Hasyim dan keluarga daripada santri-santri yang belajar yang tinggal di asrama kan gitu. Nah itu kan perlu kita korek. Tapi apakah sekarang ini kita tidak terlambat untuk mengorek itu? Ya, wallah alam ya. Saya kira terlambat. Jadi sudah pada meninggal ya? Iya. Dan kisah-kisah yang dibagi itu memang kisah-kisah yang belum pernah saya dengar tentang karomah-karomah Kiai Hasyim ya.
Nah, ya saya jelaskan tadi itu kan memang Mbak Juma ini backgroundnya itu kanuragan dan seorang Hizbullah. Nah, cerita menariknya gini. Ketika mau ke Surabaya, itu semua santri kan memang dikerahkan ke sana. Surabaya itu untuk apa? Oh, ini untuk perang. Perang ya. Ya, resolusi jihad ya, radius 94 ya. Jadi Tebu Ireng itu kosong, memang semuanya ke sana. Oh, menurut ceritanya Mbak Jumai begitu. Iya. Dan karena Mbak Jumai ini itu abdi dalam ya berangkatnya terakhir. Kan harus jaga Ki Hasyim dulu dan menyiapkan ini itu dulu. Ketika santri sudah pada nggak ada di pondok, sudah berangkat semua, dan Mbak Jumai ini mau berangkat. Tapi sudah kehabisan persenjataan. Memang senjata sudah habis. Senjatanya itu apa ya? Senapan, bambu runcing itu semuanya sudah habis, nggak ada yang anu. Terus matur ke Ki Hasyim kan, wah ini senjata sudah habis ya Mbak Yai. Terus oh ya wes, gue beduk aja, gue beduk. Jadi dipanggul tapi dengan syarat terus takbirnya jangan putus gitu. Nah karena harus dipanggul, dia melaku jalan dari Tebu Ireng ke Surabaya, jalan kaki dan dipanggul sama temennya. Nah karomahnya itu muncul gini, ketika beduk itu ditabuh, menurut ceritanya itu musuh-musuh itu nggak berani, jadi jalan itu nggak ada yang menghadang, langsung miyak kabeh. Nah Belanda dengar itu terus langsung teriak, wong Jawa duwe bom, wong Jawa duwe bom. Jadi beduk ketika ditabuh itu kedengaran seperti bom. Tapi orang Indonesia, umat Muslim yang mendengar ya beduk biasa itu. Itu salah satu ya sisi lain ya karomah dari Ki Hasyim. Satu karomah dari Ki Hasyim. Dan ketika dan di pos-pos itu Mojokerto itu ada posnya, Krian ada posnya kan, Sidoarjo ada posnya, yang Bundaran Waru itu ada posnya, sampai ke Surabaya itu artinya banyak pos. Tapi di beberapa pos ini sudah lewat, nggak ada yang berani menghadang gitu, karena mungkin kelihatan kedengarannya bom dan kelihatannya tank mungkin ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan hingga kembali itu beduk mana yang dipakai, saya tanyakan nggak tahu apakah beduk Tebu Ireng, saya kira tidak, bukan. Beduk Tebu Ireng apakah yang sekarang ada di masjid itu kan enggak? Ya di masjid itu masjid beduk Tebu Ireng, cuman yang dibawa Mbak Jumai apakah itu saya nggak tahu. Tapi kayaknya sih lain ya. Kayaknya lain. Soalnya kalau di Surabaya saya kira mungkin aja ketinggalan di sana. Iya mungkin bener. Mungkin aja ketinggalan di sana kan. Wes mari perang gitu. Dan cerita menariknya seperti itu. Dan ada lagi. Suatu saat itu Mbak Jumai mendapat misi khusus dari Ki Hasyim. Jadi ada tempat persembunyiannya Jepang. Ini Jepang. Tempat persembunyian Jepang, dan Ki Hasyim tahu itu. Lalu manggil Mbak Jumai. Gini. Jadi Mbak Jumai lantas dikasih gedang sobo. Iki engko uncalno nang markas terus langsung melayu. Nggih, Mbak Romo. Terus akhirnya ketika sampai, saya nggak tahu nih daerah mana ya. Ketika sampai diuncal langsung melayu. Lah beberapa menit kemudian tuh langsung meledak. Markas itu meledak. Entah ini apa ya yang ilmu apa yang dipakai Ki Hasyim, tapi memang seperti itu. Jalan pulang nggak bisa tidur itu. Cuma itu. Kok bisa ya? Kok iso ya? Gedang sobom mungkin jadi gedang sobom. Gedang sobom gitu ya. Itu sobo iso dadi bom. Nah, benar kali itu. Maka
artinya di samping Kiai Hasyim itu alim yang kita tahu semua. Ternyata wingit ya. Ada beberapa karomah. segmen itu memang karomah yang benar-benar khariqul ada, nggak masuk akal. Bagaimana bisa kayak gitu itu? Dan itu diceritakan, ada sanadnya itu. Saya dapat ya cucunya cerita, Pak Arif, lalu anaknya juga cerita. Saya konfirmasikan itu, ternyata emang benar. Jadi itu yang menjadi apa ya? Yang menjadi kenangan Mbak Jumai dengan Kiai Hasyim. Ya makanya itu justru bahwa Abdi Dalam itu ini kan membuktikan bahwa Abdi Dalam justru punya banyak data tentang sosok Kiai Hasyim daripada santri lain, saya kira. Maka tapi kita udah telat kayaknya ya untuk mewawancarai ya. Paling mungkin anak cucunya barangkali untuk mengais-ngais kisah gitu. Tapi kalau kepada yang bersangkutan kemungkinan besar sudah meninggal. Ya cuman kalau kita usaha itu pasti ada jalan. Itu Mbak Suryani yang di Lampung itu apa sudah meninggal? Sudah. Sudah meninggal. Yang di Jember itu juga sudah meninggal, yang dari Gus Wahmi. Oh, yang ya apa, tukang masak ya? Iya, biasa tukang masak itu menyiapkan makanan. Iya, saya Hasyim. lupa namanya Nyai siapa itu ya. Mbah ya Pak, lupa. Perempuan. Iya. Itu juga saya juga pernah dikasih tahu sama saya itu Gus pernah Fahmi. diajak sama Gus Riza untuk ke sana, tapi enggak tahu sampai sekarang enggak jadi berangkat ke sana. Mungkin nanti saya coba ingatkan Gus Riza. Iya. Itu memang perlu ya untuk kita berikan, karena memang ya kalau Gus Fahmi bilang itu tahu, jadi Kiai Hasyim itu menu kesukaannya apa, terus kan minumnya apa kan gitu. Itu tabarukan kita bisa ikut kan. Iya. Apa nih kesukaan Kiai Hasyim kan? Kiai Hasyim suka minum apa? Jadi minum air putih. Jadi air putih. Ya sama air putih. Kira-kira dari kisah-kisah tersebut apa yang bisa kita ambil bahwa dari sosok Kiai Hasyim yang khariqul ada ya, dari kisah-kisah yang non ilmiah tadi itulah istilahnya. Ya memang ya Kiai Hasyim belajar dari mana tentang ilmu itu wallahu alam. Cuman ya siapa yang lagi-lagi siapa yang menolong Allah itu kan maka Allah juga akan menolong. Surkum ya. Intan surullah yansurkum. Dan beberapa murid Kiai Hasyim yang khusus ya, yang jadi Hizbullah itu pasti tahu sisi-sisi karomahnya Kiai Hasyim. Pasti tahu. Ya seperti Kiai Asbagir ya. Kiai Asbagir di Bareng itu pernah cerita bahwa entah sudah saya share apa belum. Suatu saat itu Tebuireng ada pesawat jet gitu, suara pesawat jet pas Kiai Hasyim balah kitab ngaji. Nah, tapi suara itu belum terdengar karena memang jetnya itu belum sampai Jombang gitu. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah ngaji kata Kiai Asbagir itu, Kiai Hasyim tiba-tiba itu langsung nutup kitab langsung bilang Al-Fatihah. Lah muridnya kan juga bingung nggak tahu kan. Enak-enak maknanya. Apa kok tiba-tiba kayak gitu nggak tahu. Tiba-tiba langsung nutup kitab. Kitab dibalik langsung kitab dibalik Al-Fatihah. Ya otomatis semuanya langsung baca Al-Fatihah. Nah, beberapa detik kemudian ada suara pesawat itu baru terdengar dan diiringi dengan ledakan. Oh, berarti pesawatnya jatuh. Jatuhnya itu di Kayangan. Nah, itu kan juga kita nggak tahu. Kalau Kiai Kholik kan kita tahu ya, jadi sorbannya itu bisa menjatuhkan pesawat. Kalau kita baca bukunya Ustadz Yahya dan Ustadz Daud itu biografi Kiai Kholik. Tapi Kiai Hasyim itu baru saya dengar juga itu, bahwa memang enak-enak ngaji itu kitab langsung dibalik dan Al-Fatihah. Nggak tahu. Menarik sekali. Ya mungkin karena salah satu agenda yang paling beliau sukai, Kiai Hasyim sukai kan ngajar ya. Nah ketika ngajarnya memang diusik kan
Iya, betul. Iya. Dibatin aja sama beliau, mingkrio. Terus tiba-tiba terus pergi ya. Makanya meleset ke kayangan. Iya. Dan ya itu sisi-sisi karomahnya Ki Hasyim itu yang apa, dan sebenarnya kiai-kiai yang seperti itu kalau kiai-kiai dulu tuh komplit lengkap, selain keilmuan itu juga punya karomah yang khariqul adah. Cuman sayangnya itu kalau sekarang itu kan tidak balance. Ya contohnya Kiai Sobari. Kiai Sobari itu di mata kita kan kiai ampuh ya, kiai suwuk. Tapi kita belum tahu bahwa kenyataannya itu beliau itu alim, sangat-sangat alim. Biasa alim. Tapi tertutup oleh maka itu sebenarnya juga harus diungkap. Sebaliknya Ki Hasyim itu kita tahu bahwa kealimannya, tapi sisi-sisi karomah kan kadang kita luput nggak tahu. Baru bermunculan ketika kita menggali data. Sama dengan kayak Adelan kan gitu. Banyak kan orang bahas soal karomahnya kayak Adelan. Iya. Kita nggak tahu kayak Adelan juga ngaji Fathul Qorib. Iya benar. Kayak Adelan juga, kan kita nggak tahu. Benar. Makanya akan rilis jilid kedua tentang pemikiran keagamaan. Bisa sedikit agak promosi sedikit pemirsa ya, tapi tidak masalah. Promosinya bermanfaat. Nanti link di bawah ini untuk pemesanannya. Bukunya aja belum pesan. Belum. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi lah. Malah ya itu kita doakan lebih cepat ya, cepat lebih baik. Saya kira cukup saatnya untuk sesi kedua ini, karena kalau diteruskan akan banyak cerita-cerita yang justru akan tidak bermanfaat. Iya. Saya kira cukup. Tapi apa yang kita bicarakan tadi ini jangan dianggap tidak bermanfaat kawan-kawan ya, karena memang ini adalah cerita di luar off the record ya, cerita-cerita yang tidak ditulis di dalam buku-buku, tidak disampaikan oleh para akademisi. Karena hal-hal seperti ini kan ditolak oleh para akademisi, tapi di tingkat pesantren hal-hal seperti ini itu sangat wajar, sangat penting, dan mungkin justru menjadi cerita yang menarik diambil karena berhubungan dengan wah kiaiku sangar gitu kan, kiaiku keren gitu, kiaiku sakti, ternyata itu jauh lebih menarik gitu daripada cerita-cerita keilmuan yang itu kan sudah umum ada dalam buku-buku. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini, dan di lain kesempatan lagi kita akan terus mengorek tentang Kiai Hasyim dan juga hal-hal yang berkaitan dengan beliau, keluarga beliau, santri beliau, maupun kitab-kitab dan pemikiran-pemikiran beliau. Saya kira cukup. Pemirsa semuanya, tetap menjadi orang yang khairunas anfa'uhum linas, bagaimana tagline dari Radio Suara Tebu Ireng. Sekian dalam podcast kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.